Teman-teman yang mau pulang ke tanah air, karantina sekarang diperpanjang ya. Yang tadinya cuma 3 hari sekarang berubah menjadi 7 hari, dan dari negara-negara tertentu itu karantinanya bisa 14 hari. Dan DPR menyarankan soal Omikron, kalau ada lonjakan perpanjang lagi karantina dan tutup akses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Hari ini ada 2 berita teman-teman, yaitu yang pertama mengenai gonjang-ganjing varian baru COVID-19 yang namanya Omikron. Seluruh dunia saat ini lagi membicarakan yang namanya Omikron ini ya, termasuk di Indonesia, dan menyebabkan untuk perjalanan dari luar negeri itu sesampainya di tanah air harus menjalani karantina hingga 14 hari dari beberapa negara tertentu. Seperti dari Hong Kong itu harus karantina 14 hari guys. Berita yang kedua, kisah Perawati, seorang TKW asal Indramayu. Dulunya dia ini pekerja migran Indonesia di Hong Kong, namun dia kabur ke Cina dan meninggal di Cina udah setahun yang lalu, dan alhamdulillah jenazahnya bisa dipulangkan kemarin. Jadi jenazah almarhumah ini kurang lebih tertahan di Cina selama 1 tahun. Kita langsung ke berita yang pertama hari ini. Buat teman-teman yang mau pulang ke tanah air dalam waktu dekat ini harus mendengar kabar yang kurang enak ya guys, karena pemerintah Indonesia memperpanjang masa karantina orang dari luar negeri menjadi 7 hari. Kebijakan itu diterapkan guna mencegah penyebaran virus corona varian Omikron yang ditemukan di Afrika Selatan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan aturan itu berlaku bagi WNI dan juga WNA. Aturan berlaku sejak hari ini, Senin 29 November 2021. Orang-orang yang berasal dari negara poin A wajib menjalani karantina 14 hari. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Malawi, Angola, Zambia, dan juga Hong Kong. Ya teman-teman, varian virus Omikron ini sudah masuk ke Hong Kong ya, makanya buat teman-teman yang dari Hong Kong itu harus menjalani karantina selama 14 hari. Pemerintah juga melarang kedatangan WNA dari Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, dan Nigeria. Aturan itu tertuang dalam surat edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor IMIM 0269 GR 01.01 tahun 2021. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri di luar negara-negara yang masuk dalam daftar poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya yang hanya 3 hari, kata Luhut dalam jumpa pers daring pada hari Minggu 28 November. Selain itu, pemerintah juga menyetop pemberian visa tinggal terbatas bagi warga 8 negara itu. Kebijakan itu tidak berlaku bagi orang yang akan datang ke Indonesia dalam rangka pertemuan G20. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan virus corona varian Omikron masuk dalam daftar varian of concern atau VOC. Omikron disebut punya tingkat penularan tinggi dan mampu menurunkan sistem imun tubuh. Varian ini pertama kali diumumkan oleh Afrika Selatan, kemudian varian ini ditemukan di sejumlah negara seperti Hong Kong, Botswana, Jerman, dan Inggris. Omikron ini diduga kuat lebih cepat menular daripada varian Delta.
Berkaitan dengan ini, dengan virus varian Omikron ini, Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad mewanti-wanti pemerintah agar kebijakan pengetatan ini harus terus dievaluasi. Ia meminta pemerintah untuk menutup pintu dari daerah-daerah lain yang berpotensi membawa varian Omikron jika mulai terlihat ada lonjakan kasus di Indonesia. Mau tidak mau, respon cepat pemerintah untuk mitigasi tutup pintu dari daerah-daerah lain yang mungkin juga bawa ancaman terjadinya ledakan COVID-19. Kalau evaluasi kan jangankan setiap minggu, setiap hari Kemenkes atau Pak Luhut harus kaji, imbuh Bapak Dasko. Ya, semoga buat teman-teman dimanapun Anda berada, Anda bekerja, semoga selalu ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa ya teman-teman, dan semoga varian virus Omikron ini juga tidak masuk ke Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin. Next, ini kabar duka teman-teman. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang pernah menyimak dari kasusnya Mbak Perawati ini. Dilihat dari paspornya Mbak Perawati ini dikeluarkan oleh KJRI Hong Kong. Cuma Mbak Perawati ini dikabarkan meninggal dunia di Cina. Kabar meninggalnya almarhumah Perawati ini terdengar pada tanggal 20-an November 2020 tahun lalu, jadi sudah 1 tahun berlalu. Dan menurut keterangan dari KJRI Hong Kong menyebutkan bahwa saat ini jenazah Perawati sudah diterbangkan sejak 24 November 2021 kemarin dari Cina menuju Indonesia menggunakan pesawat kargo Garuda Indonesia. KJRI juga merilis Perawati ditemukan meninggal dunia mendadak di kamar sebuah apartemen di Jalan Dan Shui nomor 58 Bayun Keng, Huiyang, Kota Huizhou, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Dikutip dari Cirebon Raya, meninggalnya Perawati yang berusia 35 tahun ini, seorang TKW asal Kabupaten Indramayu di Cina, menyimpan banyak kisah. Ia sebelumnya diketahui bekerja di Hong Kong, kabur dari majikan yang lalu ditemukan meninggal di sebuah apartemen di Cina. Kabar meninggalnya Perawati diterima suaminya Suhendi yang berusia 37 tahun dari aparat desa setempat. Suhendi mendapat kabar istrinya meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Cina. Kabar ini tentu mengagetkan karena ia hanya tahu istrinya bekerja di Hong Kong, bukan di Cina. Belum yakin dengan informasi awal, Suhendi lalu menelusuri penelusuran istrinya dan lewat beberapa akun di Facebook, ia akhirnya yakin kalau istrinya memang benar meninggal di Cina. Di Facebook ada foto istri saya kurus kering dalam keterangan yang ditulis meninggal dunia karena sakit asma atau paru-paru. Ia menceritakan tahun 2019 lalu istrinya berpamitan ingin menjadi buruh migran di luar negeri. Negara yang dituju adalah Hong Kong. Lewat jasa seseorang, niat bekerja ke Hong Kong pun terwujud. Namun sayang, Perawati tidak bertahan lama bekerja di Hong Kong tanpa sebab yang jelas. Perawati kabur dari rumah majikan. Sayangnya Suhendi mengaku tidak tahu mengapa istrinya bisa terdampar di Cina. Peristiwa meninggalnya almarhumah ini terjadi setahun yang lalu. Setelah berproses selama 1 tahun, jenazah Perawati baru dapat dipulangkan ke kampung halaman di Indonesia. TKW Malang bernama Perawati itu tercatat sebagai penduduk Blok 2 RT 02 RW 02 Desa atau Kecamatan Widasari. Walaupun tertahan selama 1 tahun di Cina ya, namun alhamdulillah akhirnya jenazah dari almarhumah Perawati ini bisa dipulangkan dan dikebumikan di kampung halaman ya teman-teman. Kita doakan saja bersama-sama. Salam takziah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga almarhumah Perawati ini husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan tempat yang mulia di sisinya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga keikhlasan. Amin, amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.